Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati. Yes, Lord, that only you are worthy, Lord. Only you are worthy to be praised. Hanya Engkau layak dipuji Tuhan. Kami tahu kami ada sampai hari ini Tuhan hanya kerana anugerah-Mu saja Tuhan. Yes, Lord. Teach us to honor you. Teach us to walk with you, Lord. Kami sangat bersyukur Bapa atas kebaikan Engkau. Dan Tuhan, untuk petang ini Tuhan, biar Roh Kudus terus menjamah setiap kami Tuhan. Mendidik setiap kami Tuhan. Let us know the truth and the truth shall set us free. Waktu setiap kita mengenal tentang kebenaran firman, itu akan memerdekakan setiap kita. Ya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kesetiaan Kau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Welcome to church, everyone. Yeah, welcome to church this evening, this afternoon. Kita akan belajar satu topik iaitu tentang bulan ini. Kita akan belajar tentang stewardship, iaitu live and give in gratitude. Ya, kita mau belajar untuk hidup dan memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam belajar tentang firman, ada satu video klip 1 minit lebih. Boleh ditayangkan untuk setiap kita.
Walaupun dalam bahasa Inggeris, nanti saya akan memperjelaskan sedikit. So, topik petang ni tentang stewardship, iaitu pengelolaan. Bagaimana kita mengelola ya kesemuanya yang ada di dalam hidup kita. Jesus says, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal." Why is he telling them don't store up for yourselves treasures on earth? Because they're not going to last. It's not simply that it's the wrong thing to do. It's the stupid thing to do. But Jesus says, turn it around. Store up for yourselves treasures in heaven. Then if you know me, you're going to heaven. Then every day of your life, if your treasures are in heaven, you're getting closer to your treasures instead of moving away from your treasures. He who spends his life moving away from his treasures has reason to despair. He who spends his life moving toward his treasures has reason to rejoice. This life is just a dot, and from that dot extends a line, and that line is going to go out forever. We all live in the dot, but if we're smart, we're not going to live for the dot. We're going to live for the line, the people of God. God who will live forever, people who will live forever, His word which will live forever. So live your life now while you're in the dot, in light of the line, investing in the line. What's going to matter after you die? So itu video clip dari satu pelayanan, tapi saya ingat is very encouraging ya, sangat mendorong untuk setiap kita bahwa jangan kita simpan harta di bumi ini. Bukan bahwa jangan sekali-sekali simpan apa-apa pun, tapi Tuhan mau kita fokus prioritas kita, yaitu menyimpan harta kita di syurga. Karena itu yang akan kekal untuk selama-lamanya, bukan di bumi. Bumi hanya sementara. Apa yang kita lihat tadi ialah hidup di sini ya, di bumi ialah life on earth is a dot, it begin and it ends. It's very brief. Artinya kehidupan di bumi ini ada satu titik saja. Itu bermula ya, kita dilahirkan, itu akan berakhir satu hari. Apakah cepat, apakah lambat. Kehidupan di bumi hanya sangat singkat saja. Ya, tapi ada kekekalan ya. Ingat, ada kekekalan di mana kita perlu belajar untuk bijak. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Ya, apa yang paling penting? What's the most important in your life? Ya, ialah kekekalan. Ya, mari kita menuju kepada garis kekekalan. Ya, next ya. Stewardship, pengelolaan. Ya, so waktu kita berbicara tentang pengelolaan itu bukan setakat tentang keuangan, tapi tentang semuanya. Keluarga kita, anak kita, cucu kita, talenta kita, waktu kita, itu semua termasuk dalam pengelolaan. Bagaimana kita menggunakan. Dan satu hari kita akan berdepan dengan Tuhan. Bagaimana kita menggunakan apa sumber daya yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, itu we are accountable. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Next. Ya, next. Okay. So itu pendiri ya, tadi yang Anda lihat video clip itu, pendiri Randy ya, Randy Alcorn. Beliau kata, if God was the owner, I was a manager. I need to adopt a steward mentality towards the asset He entrusts, not given to me. Yeah, a steward manage asset for the owner's benefit. Ingat, the steward carry no sense of entitlement to the asset he manage. It's his job to find out what the owner wants. Apa yang Tuhan Yesus mau? Untuk contohnya harta atau kekayaan atau apapun, atau talenta, then carry out his will. Sangat sederhana ya. Untuk diterjemahkan ialah Tuhan ada milik, kita ialah manager, kita pengurus, kita pengelola ya. Saya perlu menerap mentalitas seorang ya manager terhadap aset yang dipercayakan. Itu bukan diberi kepada kita. Ingat, semua keuangan ya, bahkan anak-anak, Tuhan yang memberkati. Sebenarnya itu milik Tuhan. Kalau kita memahami tentang itu ya, sangat penting. Oleh itu, kalau kita tahu bahwa semua
semua itu dipercayakan, apakah suami atau isteri dan sebagainya. What do you do for them? Bagaimana kita mendorong hidup mereka? So kita harus bertanggungjawab, ya. So di sini limit kepada setiap aset yang dipercayakan, bukan diberi kepada saya, ya. Saya hanya manager, saya hanya pengelola, ya. Ingat, ya. Mengelola aset untuk keuntungan pemiliknya. So kita pengelola, kita harus mengelola untuk keuntungan pemilik Yesus. Kita tak boleh cincai, kita tak boleh membazir. Ya, kita tak boleh membazir. Kita harus sangat menjadi hamba yang bisa dipercaya. Mengolah aset untuk keuntungan pemilik, ya. Pengurus tidak mempunyai rasa berhak atas aset yang dikelola. Ingat, kalau itu milik Tuhan, we have no right. Kita tidak memiliki itu, ya. Tugas kita ialah mencari tahu apa kehendak Tuhan dan melaksanakannya. So it's our job to find out what God want. Apakah wang, apakah anak, apakah talenta, apakah waktu? Apakah waktu? Kami sangat bersyukur anda datang beribadah petang ni. Itu akan menguatkan iman, itu akan membangun, itu akan menjadikan anda sadar apakah kebenaran Tuhan, apa yang dituntut oleh Tuhan. Setiap aset, setiap kewangan, setiap talenta, ya. Next, di Holman Dictionary berbicara tentang stewardship. It's a responsibility to manage all the resources of life. Bukan setakat kewangan, all the resources of life for the glory of God, acknowledging God as a provider. Artinya kita bertanggungjawab untuk mengelola segala sumber daya kehidupan untuk kemuliaan Tuhan dan mengakui apa? Bahawa Tuhan sebagai pemberi. Kalau kita sadar bahawa Tuhan ialah sumbernya, God is a provider, kita tak akan hold on terlalu ketat apa yang kita ada. Kita akan rela. Bahkan kalau kita belajar tentang ke-12 murid Kristus, mengapa mereka rela menjadi mati untuk Tuhan? Hanya seorang saja yang mengkhianat, ya. Mereka hampir semua mati kecuali Yohanes. Mereka rela because they know life belongs to God. Bahkan kalau itu panggilan mereka untuk menjadi mati, mereka rela. Mari kita belajar tentang itu, ya. Hidup, ya, kehidupan kita di tangan Tuhan. Next. It all belongs to God. Apa artinya? It all belongs to God. Artinya semua yang di bumi dan di dalamnya, semua yang di langit, the heavens, di langit, semua milik Tuhan. Semua. We cannot claim anything. Kita bisa katakan bahawa itu milik saya. Ya. Wang itu milik saya, mobil itu milik saya, rumah itu milik saya dan sebagainya. Kita tak bisa. Karena kalau bukan Tuhan yang memberkati. Kan kita orang percaya bah. Dan kita harus menjadi panduan kita. If God did not bless you, you don't have any food. If God did not bless you, you don't have any place to stay. Kalau Tuhan tidak memberkati anda tak ada tempat penginapan, tak ada makanan dan sebagainya. Semua kemuliaan Tuhan, ya. Next. Ya. So Mazmur 24, mari kita baca bersama. 2-3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang didiam di dalamnya. Everything belongs to the Lord. Everything. Next. Sesungguhnya Tuhanlah yang mempunyai langit dan langit mengatas segala langit dan bumi dengan segala isinya. Artinya dari langit di atas sampai ke bumi di bawah, semua milik Tuhan. Ya, semua milik Tuhan. Ya. So dan satu bahagian saya harap anda bisa tangkap yaitu di Ayub, ya, 41, ya, ayat 2. Di sini dia kata, siapakah yang pada awal mulanya memberi kepada aku sehingga ia dapat menuntut aku untuk membalasnya? Sesungguhnya segala sesuatu di bawah langit adalah milikku. So di sini ada kala sebagai orang percaya kita
kita menuntut Tuhan, aku harus ada ini, karena semua ada musimnya. Semua juga bergantung kepada ketaatan kita. Tuhan memberi, ya, kecuali tentang keselamatan itu gratis diberi untuk setiap kita. Yang lain kita harus mengusahakan bahagian kita. Kita tak bisa seperti orang kurang ajar bahwa Tuhan berhutang kepada saya. Tuhan berhutang kepada saya. Ya, ada kala kita kata berhutang kepada saya kekayaan, rumah, mobil, ya. Bahkan ada orang kata, why God you don't bless me dengan pasangan? Ada orang akan menuntut kerana apa? Kalau kita belajar tentang hidup, ya, kalau kita jujur, ya, biasanya ada sesuatu sebenarnya dalam hidup kita. Mengapa kita tidak menerima sesuatu? Bahkan kalau berpanjangan, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan berpanjangan, biasanya ada sesuatu yang mungkin kita harus mendengar dari dia. Ya, sangat penting. Ya, next. Ya. So di sini always let the Bible be your guide. Kita harus menjadi panduan kita. So contohnya kalau kita tidak memahami tentang kebenaran, itu salah siapa? Mungkin kita kurang membaca firman. Tapi sekarang memang tak ada alasan untuk setiap kita. HP sangat menolong setiap kita. Ya, so kita tidak bisa memberi alasan kepada Tuhan. Karena satu kali kita akan berdepan kepada Tuhan, ya. Apakah Tuhan akan terima? Tuhan, aku tak ada waktu. Tuhan, aku terlalu sibuk. Tuhan, aku tak bisa membaca kerana apa-apa alasan. Nggak bisa. Karena kalau anda sadar sebelum, ya, dalam hidup ini, ya, sebelum anda memberi alasan kepada sesiapapun, ya, mari kita sadar, ya, Tuhan tahu semua. Tuhan tahu semua. Apakah pelanggaran kita, kedegilan kita, ya, bahkan dosa kita, Tuhan tahu semua. Dan kita perlu bertanggung jawab, ya. So, kalau kita bisa melihat tentang itu, saya percaya hidup anda akan sangat merdeka di dalam Tuhan. Anda tidak akan ingat bahawa kerana firman itu saya tidak bisa melakukan itu, kerana firman itu saya tidak bisa pergi ke tempat itu dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan mau membenteng kita. Tuhan mau menjaga kita. Tuhan mau melindungi. Tuhan mau kita sampai ke destinasi. Tadi kita lihat video klip itu. It's a straight line. Tapi berapa yang bisa sampai ke akhirnya? Ya mungkin selamat. Tapi ada yang mungkin tak bisa tuntas melakukan semua kehendak Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mengapa? Why? Ada kala apa? Karena kebodohan kita. Ada kala kerana apa? Kerana kedegilan kita dan sebagainya. Dan saya percaya tak ada di CST. Kalian adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu akan memberi kesempatan sebenarnya. Saya melihat hidup saya, Tuhan sedang memberi kesempatan. Setiap apa? Kebodohan kita, setiap dosa kita, kejahatan kita, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan bisa membalikkan itu. Sangat anugerah. Kami mengalami banyak anugerah dalam Tuhan. Dan saya percaya anda, bahkan mungkin anda mengalami juga banyak anugerah di dalam Tuhan. Ya, so mari kita jadikan apa? Alkitab sebagai panduan hidup kita. Next, tithe and offering, yaitu persembahan dan persembahan kasih. So saya sudah berbicara itu dari khotbah 2 minggu lalu. Anda bisa meneliti. Dan petang ni saya hanya highlight beberapa poin yang penting, ya, tentang persepuluhan, ya. So untuk mereka yang belum mendengar. So di sini, ya, persepuluhan, ya, Malaki 3:8, ya. Firman menyatakan, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana? Mengenai persembahan, ya, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, ya. So di sini
mustahillah kita menipu. Kita ingat bahawa Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan. Mustahil, ya. Tuhan tahu semua. Semua telanjang, ya, di depan Tuhan. So di sini persembahan khusus saya mau memberi info bahawa itu berarti tentang persembahan kasih kita kepada Tuhan. Waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan, ya, itu khusus untuk Tuhan, for His glory, ya. Ucapan syukur kita kepada Dia. Dan ayat 9 menyatakan, karena bangsa Israel begitu degil, Tuhan kata kamu kena kamu kena kutuk, ya, tetapi kamu masih menipu aku, ya, kamu segala bangsa. So di sini mengapa begitu? Kerana mereka menipu, kerana mereka tidak bertobat. Itulah sebab mari kita sadar, ya, kalau kita berdosa ada akibatnya. Dan bangsa Israel harus menanggung itu, ya. So mereka akan kena disiplin oleh Tuhan. So di sini kita tahu bahawa apakah persembahan belum lagi, ya, tadi, ya. Apakah persembahan atau persepuluhannya yang kita bagi kepada Tuhan itu milik siapa? Itu milik Tuhan. Bahkan persepuluhan itu milik Tuhan, ya. So mengapa mereka bisa kena kutuk? Karena apa? Kalau Anda mengambil, contohnya, kamu mengambil HP seseorang tanpa izin dia, Anda akan dikatakan seorang pencuri. Atau Anda grab itu, Anda dikatakan seorang perampok, kan? Itu bukan milik kamu. Kamu harus meminta izin. Dan itu milik Tuhan. So mari kita sadar bahawa sebenarnya akibat bangsa Israel tidak mentaati firman, waktu kita berdosa, ya, apakah kita akan diberkati? Karena setiap dosa, apakah tidak mengampuni, apakah kita mengambil milik Tuhan dan sebagainya, semua itu, ya, dosa akan memisahkan kita dari Tuhan. Ini prinsipnya. Dosa akan memisahkan kita dari Tuhan, ya. So how can you be blessed when you take what is owned by God? Bagaimana Anda akan diberkati kalau kita mengambil milik Tuhan? Ya, mustahil, ya, mustahil. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. So di sini next berapa minggu lalu saya akan ada berbicara. Di sini Yesus menyatakan, ya. Mungkin kita baca 2-3. Tetapi celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayur, tetapi kamu mengabaikan keadilan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain diabaikan. So di sini sebenarnya Yesus mencabar mereka tentang mereka perlu apa? Adil, justice, mengasihi Tuhan. Tapi satu bahagian di mana pada zaman itu mereka juga memberi persepuluhan tentang rempah, ya, sayur dan sebagainya, tumbuhan untuk Tuhan. So memang persepuluhan memang tetap harus di sini, ya. Yang Rick Keller katakan, yang satu harus dilakukan, kita perlu melakukannya, ya. Tapi itu pilihan kita, ya. Karena setiap kita memang dewasa, bahkan anak-anak, kita tak bisa memaksa. Itu harus dari hati kita. Apa yang kita lakukan, contohnya Anda yang melayani Tuhan, Anda datang beribadah, tak bisa dipaksa. Tapi waktu Anda beribadah, Anda akan kenal tentang kebenaran. Karena kebenaran akan menjadikan engkau merdeka. Dan hidup Anda akan dijaga Tuhan. Karena waktu kita mentaati, Tuhan akan berkenan. Tuhan akan suka. Tuhan akan suka. Dan berkat dan sebagainya itu akan datang waktu kita mentaati. So mari kita sadar tentang itu, ya. Apakah persembahan atau persepuluhan, ya. So sekarang masa yang sama, ya. Tak payah klik. Pertanyaan, ya, Pastor,
Saya ada 2 gereja. Wow. Saya ada 2 gereja. Bagaimana persepuluhan contohnya? Mungkin ada 2 gereja di kota, atau 1 gereja di sini, 1 gereja mungkin di kampung atau di negeri Anda. Bagaimana pastor? Di mana harus aku memberi persepuluhan itu? Senang saja. Di mana Anda mendapat rohani, makanan rohani, ya? Makanan rohani itu Anda memberi persepuluhan. Contohnya Anda mendapat, kalau Anda menerima makan rohani di sini, mari memberi persepuluhan kepada gereja lokal Anda. Pastor, bagaimana tentang gereja di kampung saya? Boleh, Anda bisa menolong, Anda bisa menopang mereka selepas memberi persepuluhan. Ya, Anda bisa. So hari ini, contohnya, kalau Anda makan drumstick ya di KFC, Anda bayar di mana? Apakah Anda bayar di McDonald? Anda makan di sana harus bayar di sana. Anda menerima makanan yang sehat di sana, Anda harus membayar di tempat yang sama. Ya. So sangat penting untuk kita memahami tentang prinsip itu. So dan petang ini kita akan belajar tentang pengelolaan, ya, stewardship, ya. Next, practical application, ya. Bagaimana kita aplikasi, ya. Dan saya share itu satu contoh, ya. Anda mendengar itu, don't put besar. Anda mendengar, Anda melihat, Anda bisa ambil screenshot, Anda meneliti dan sebagainya. Sangat penting di mana, ya, umat yang di burial, ya, di perjanjian baru, ya, mereka mendengar firman, mereka mencari firman, mencari tahu apakah yang disampaikan itu memang dari firman atau tidak. Sangat penting. Next. So ini sangat sederhana tentang contohnya itu ada pengeluaran Anda, ya, belanja Anda, ya, untuk setiap bulan, ya. Apakah makanan, minuman, penginapan, ya, petrol, elektrik, HP dan sebagainya, bil HP dan sebagainya. Itu satu contoh, ya. Dan usahakan jangan melebihi 70%, ya. Kalau bisa dikurangkan. Oleh itu, mari kita menjadi pengelola yang bijak, ya. Sangat senang, ya, kita over budget, sangat senang. Kita keluar makan satu kali saja, 50-100 sudah over budget. Kan? Wah, kita happy, wah. Kecuali ada sesuatu yang luar biasa lah. Kalau kita tidak kontrol, ya, kita tidak mengelola budget dengan baik, sangat senang saja, 50-100 ringgit. Bayangkan, ya, kalau satu bulan Anda over budget 100 ringgit. 1 tahun Anda akan bisa menabung berapa banyak? 1 bulan 100 Anda over budget. Kalau kamu menabung, bisa ada berapa? 1.200. Kalau untuk seseorang yang tidak mengontrol budget, ya, biasa bukan 100, dia ada kadang 2, 3, 400. Nah, saya tak mau katakan itu. Bisa bayangkan kalau 400, hampir 5.000 setiap bulan kalau kita tidak mengontrol. Karena itu sangat senang waktu kita tidak mengelola dengan baik. So, biasanya yang kami lakukan selepas gaji, berkat apapun, ya, kita memberi persepuluhan dulu. Ya, kita asingkan dulu, bagi kepada Tuhan, terus transfer. Dan kami juga belajar untuk menabur benih. Nah, saya mau tanya kepada Anda, ya, persepuluhan itu milik Tuhan, ya. So, Tuhan mau kita memberi persepuluhan supaya kita tidak mencinta uang sebenarnya. Salah satu bagian yang sangat penting, ya. Mari kita ingat, ya. Kalau sesuatu milik Tuhan, kita hanya bagi balik. Apakah kita memberi lebih daripada itu? Karena itu milik Tuhan. Kita memberi atau tidak memberi 10% tetap milik Tuhan.
Apakah kita bisa hidup dalam kelimpahan, kaya raya, bahkan kaya raya, kalau kita hanya memberi persepuluhan? Mustahil sebenarnya. Tak ada orang memberi persepuluhan dengan akan menjadi kaya raya. Karena itu apa? Milik Tuhan. Dan itu sangat sederhana. Bahkan kita sudah belajar apa? Semua all belongs to God. Kalau kita berbicara tentang keuangan, all belongs to God sebenarnya. Kita hanya mengelola. Kita tak bisa suka-suka lah. Wah, Tuhan, saya gunakan itu. Kami belajar juga. Memang belum lagi sempurna, tapi kami belajar. Mau taat, ya. Dan itulah bagaimana kita bisa melipat gandakan, ya, keuangan aset yang Tuhan percayakan. Dengan apa? Menabur benih. Menabur benih, ya. Nanti saya akan lebih dalam, ya. Dan ketiga ialah kita perlu belajar untuk ada tabungan, investasi. Itu penting, bah. Contohnya kalau kita tak ada tabungannya, kalau kita sakit bagaimana? Kalau kita tak ada tabungan, kalau kita sangat perlu membeli sesuatu yang di luar budget, ya, setiap bulan. Bagaimana? So kita perlu menabung, bahkan investasi. Next. So sangat penting kita menabur benih, ya. So yang itu akan meningkatkan apa? Taburan, ya. Dan sebenarnya waktu kita menabur benih, kita perlu apa, ya? Mempunyai pemahaman bahawa kita bukan menabur begitu sah 10% atau apa. Mungkin anda boleh mula dengan 5%, 2%, 1%, it's okay. So ini hanya satu contoh panduan untuk anda belajar. Bahkan bagaimana orang bisa menjadi sangat sukses. Mereka menabur. Mereka bukan memberi HP, memberi kereta mewah, memberi banglo. Karena itu apa? Waktu kita membeli itu, kita harus bayar. Sesuatu yang menjadikan anda bayar itu bukan positif untuk anda. Bukan positif untuk keuangan untuk anda sebenarnya. So, mengapa kita perlu belajar untuk menabur? Kerana apa? 2 Korintus pasal 5 ayat 7 menyatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup kerana percaya, bukan kerana melihat. Anda memberi kerana anda percaya. Dan waktu jika saya selidik tentang hidup kami, ya, Tuhan tak pernah berhutang, bahkan lebih. Ya, we walk by faith, not by sight. Karena kalau sesuatu anda bisa melihat, contohnya anda bisa melihat, anda lakukan itu bisa terjadi, itu bukan kepercayaan, itu bukan iman. Karena anda tahu pasti terjadi. Imannya lah. Waktu anda belum tahu bahawa itu apakah bisa terjadi, tapi anda terus melakukan itu. Dan Matius 11 ayat 22 menyatakan, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, it's very important. Mari kita membangun. Itu sebab tidak akan sia-sia anda datang beribadah. Saya mau katakan, tidak sia-sia. Mungkin teman anda, ahli keluarga dan sebagainya tidak datang, it's okay. Karena apa? Firman akan menuntun hidup. Ada panduan, ada kebijaksanaan. Mengapa Tuhan mau kita lakukan itu dan sebagainya. Ya, ada sebabnya. Untuk menjaga, memproteksi. Bahkan Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan dan berhasil dan beruntung. Next. Ya, so Matius, Matius 11 ayat 23 menyatakan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ni, ya. So ini tentang iman kita. Banjir dan tercampur ke dalam laut dan tidak bimbang hati. So sangat penting, ya. Jangan mendua hati. Terjadi apakah akan terjadi. Tapi anda harus percaya apa yang dikatakan itu akan terjadi. Anda perlu apa? Percaya waktu anda melakukan, contoh anda menabung, anda memberi, anda menolong orang. Percaya bahwa itu tidak sia-sia. Percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi.
So sebelum sesuatu terjadi, Anda harus percaya bahwa itu pasti terjadi. Anda memberi dengan sukacita. Anda memberi, percaya bahwa Tuhan bukan pribadi akan berhutang kepada Anda. Waktu Anda melakukan yang benar, waktu Anda memberi untuk kerajaan Allah dan sebagainya, percayalah. Saya mau share ialah Anda perlu percaya karena kami lewati. So apakah itu benar atau tidak? Anda harus lakukan. Karena mengapa saya bisa begitu percaya? Karena kami lakukan dan memang ada hasilnya. Dan itulah saya mau mendorong Anda bahwa belajar untuk menabur benih. Nanti saya akan share berapa prinsip ya. Mari kita paham ya. Kita belajar untuk ikut Tuhan. Belajar untuk beriman. Sangat penting ya. Next. So mari kita baca bersama. 2, 3. Kerana itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberi kepada kamu. Anda harus percaya bahwa Anda sudah menerimanya, walaupun saat ini Anda belum melihat. Menabur. Kalau kita seorang petani ya, Anda menabur sangat penting. Menabur sangat penting. Ya, nanti saya akan share ya poin yang penting juga ya. Sebagai petani menabur sangat penting ya. Next, tabungan dan investasi ya. Tadi saya sudah katakan sesuatu waktu Anda, contohnya Anda membeli HP, Anda harus apa? Keluarkan uang dari simpanan, apakah uang tunai Anda, kan? Sesuatu yang keluar ya, uang keluar. Itu bukan cash flow yang positif ya. Bukan arus cash yang positif. Itu bukan. Ada orang kata ya, itu sebenarnya dari orang yang sangat sukses ya. So saya hanya share sedikit yang saya tahu. Contohnya, waktu kita membeli rumah, apa yang terjadi? Apakah Anda akan harus mengeluarkan uang setiap bulan ataupun dengan membeli rumah itu? Kalau itu investasi yang baik, kita sepatutnya menerima, contohnya rental dan sebagainya. Positif. Harus ada cash flow yang positif. Ya. So itu sedikit saya share kepada Anda. Dan itu sebab saya mau katakan bahwa hidup ni Anda harus mempunyai kerendahan hati untuk belajar. Banyak hal, bukan setakat Alkitab, tapi banyak hal. Kalau Anda menjadi orang berhasil, ya. Next, ini tentang tabungannya. Contohnya ini tentang investasi, ya, atau saving, ya. Satu bahagian ialah umur, ya, age umur 16 sampai 40. Seorang menabur, ya, pada awal hidup dia, seorang yang lebih lewat. Bayangkan, contohnya orang itu menabur dari umur 20 sampai 27. Dia hanya menabur setiap bulan, maksud setiap tahun 5,000 saja. Lepas itu dia tidak berbuat apa-apa. Ini berbicara tentang compound interest, ya. Dan ada seorang itu, dia menabur waktu dia hanya 28. Dan setiap tahun dia harus menabur, ya, sampai dia berumur 65. Next. Ingat, seorang hanya menabur lebih kurang 8 tahun. Setiap tahun 5,000. 8 tahun saja, lepas itu tidak buat apa, tidak lain menabur. Tapi setiap orang yang kedua, dia menabur waktu dia 28 tahun. Dan dia setiap tahun terus menabur 5,000 sampai umur dia 65 tahun. Dan pada umur 65 tahun, ya, memang mereka mendapat 1,5 juta, ya, ringgit, ya. Total investasi untuk orang pertama yang menabur dengan awal, dia menabur hanya 40,000, ya, 5,000 untuk 8 tahun.
Dan lagi seorang harus menabur 190,000. Sama ya, tapi yang mereka dapat memang lebih lumayan pada orang yang menabur pada umur yang baru. Maksud umur yang muda. So berapa lipat ganda yang sudah dilipat gandakan? Satu yang menabur dengan awal 39 kali lipat, dan satu hanya 7 kali lipat. So dari sini ya, sedikit ya, waktu kita mempunyai kewangan cash yang ekstra, mari kita belajar untuk menabur. Apakah hanya sekarang mungkin 2 atau 3% 1 tahun atau apa? Belajar menabur dan minta hikmat Tuhan. Ada caranya sebenarnya. Tapi kita perlu mau belajar. Siapa mau menjadi pelabur yang muda? Mau melabur sekarang? Angkat tangan. Hanya 8 tahun saja kamu menabur 5,000, lepas tu 1,5 juta. Yang orang melabur 28 tahun. Ingat, lihat apa yang terjadi. Dia harus membayar sampai 65 tahun. Dan itu pun dia harus membayar banyak. So terutama untuk yang muda, untuk yang tak begitu muda, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Mungkin anda bisa mengajar kepada anak kamu ya, atau teman kamu dan sebagainya. Belajar menabur, jangan belajar beli iPhone 15 Pro ya, atau Huawei V2 ya, boleh buka. Atau sudah banyak gaji, beli apa ya, Honda Civic. Karena anda keluarkan wang saja. So menjadi orang percaya bijak perlu. Menjadi pengelola ya. Supaya anda bijak, anda harus kontrol output. Anda harus kontrol apa? Pengeluaran, belanjawan, your budget setiap bulan. Anda tanya mereka yang sudah melewati hidup ini. Harus kontrol. Kalau tak kontrol, out control. Out control memang anda senang, happy. Pergi cuti di mana? Di Europe, di mana ya? Karena dalam investasi ada satu perkara tentang delay gratification. Maksud anda tundakan menikmati itu. Anda harus menunda sampai anda ingat bahwa itu sudah okey. It's okay. Semua berkat itu anda bisa menggunakan sebahagian ya, untuk relax dan sebagainya. So saya harap anda bisa tangkap sedikit ya. Memang ini bukan financial tentang sermon ya, tapi saya harap anda bisa tangkap sesuatu. There's a power in compound interest. Apa compound interest? Belajar sendiri. Belajar pasal itu perlu ada yuran. So gurau saja ya. Kita perlu belajar. Ya, terutama anda yang masih muda ya. Jangan hanya bagi-bagi untuk keluarga saja, kirim kepada keluarga saja. Anda perlu menjadi orang yang sangat bijak, mengelola dengan bijak. Bukan bahwa kita tidak menolong, tapi ada satu keseimbangan ya. Supaya waktu anda muda, anda mempunyai visi, anda bisa simpan dengan menabung dengan baik. Nanti anda tua, anda tak usah jerih payah ya, lagi kerja dari apa dan sebagainya. So pengelola itu sangat penting. So ada berapa prinsip ya? Next ya, stewardship principle, prinsip pengelolaan ya. Next, salah satu prinsip yang sangat penting ialah faithfulness, yaitu kesetiaan. Pengelola kita perlu menjadi pengelola yang setia, pengurus yang setia, manajer yang setia untuk Tuhan. Karena semua yang kita ada, aset, wang dan sebagainya, semua milik Tuhan. Ya, semua milik Tuhan. Bahkan sangat penting ya di sini, bagaimana orang bisa menjadi setia.
dia sebenarnya harus menjadi orang yang jujur. So satu bahagian ya, kalau orang itu tidak jujur, dia tak akan bisa menjadi setia. Tak boleh. Impossible task. Impossible. But with God is possible. Kalau kita merendahkan hati untuk minta Tuhan kikiskan kesombongan kita dan sebagainya. Ya, so Tuhan mau supaya kita menjadi good and faithful servant, seorang hamba yang berintegritas yang dapat dipercaya. Ya. So okay. So di Matius 25 ini saya percaya anda sudah tahu, tapi saya mau mengupas sedikit ya. Matius 25 ayat 19 katakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba ya. Tuan kita Yesus ya. Kita hamba-hambanya. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tuhan akan berjumpa dengan anda. Tanya, ini 1 juta, apa kamu buat dengan 1 juta ini? Talenta, apa kamu buat dengan itu? Waktu, kamu guna waktu untuk happy hour atau mencari Tuhan? Selain pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya, kita harus bertanggungjawabkan yang lain sebenarnya. Oleh itu mari kita sadar ya, satu hari anda harus berdepan dengan Tuhan. Tuhan kata, Tuhan akan buat close account ya, yang tahu ya, tutup account hidup anda. Anda harus bertemu dengan dia. Dan memang alasan yang tidak benar tidak akan diterima. Ingat, alasan tidak benar tak akan diterima. Ya. So yang 20 ya. Di sini okey, mari kita baca 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku tak beroleh laba 5 talenta. Ya. So hamba itu bisa produce ya, menyerahkan pekerjaannya, pelayanan dia untuk Tuhan. Okey, so sangat penting kita harus apa yang Tuhan percayakan talenta itu. We must be able to produce. Kita mesti menjadi hamba yang bisa menghasilkan sesuatu untuk Tuhan. Next, ayat 21 ya. Mari kita baca 2-3. Maka kata Tuhan ini itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turut dalam kebahagiaan tuannya. So seorang yang bisa dipercaya, Tuhan kata, masuk ikuti bersenang dengan aku di syurga nanti. Jangan hanya bersenang-senang di bumi ya. Kan bumi hanya dot, sangat terbatas. Mungkin anda berumur sampai 50, 70 atau 100, anda harus pergi. Tapi kekekalan ialah forever. Ingat, kekekalan itu sangat penting. Mari kita ingat itu. So di sini firman menyatakan ya, engkau telah setia dalam perkara kecil. Maksud apa? Engkau telah lulus ujian dalam hal yang kecil. You have passed the test. Engkau sudah lulus. Karena ya, tak ada akan mempercayakan sesuatu yang besar untuk anda kalau anda yang kecil tak bisa mengelola. Apakah keuangan? Karena keuangan, kalau kita paham ya tadi ya, keuangan bukan milik kita. Kalau kita memberi HP, memberi yang luxury ya, yang mewah, anda harus berdepan dengan Tuhan sebenarnya. Anda bukan hamba yang bijak. Ya. So di sini mari kita tahu ya. So yang bahasa Inggris ya, you are good and faithful servant. You prove that you could be trusted with a small amount, and I will put you in charge of a big amount. Come and share your master happiness. So mari kita belajar. Dan itu perlu waktu, itu perlu usaha. Ingat,
Menjadi pengelola yang bijaksana perlu waktu. Ya, kita perlu belajar. Kita perlu mengkikiskan, ya, kepentingan diri kita. Ya. So di sini untuk pengelola yang next ya, yang ada satu talenta, kita sangat tahu bahwa dia menyembunyikan talenta itu ya. Nah, dikatakan dia hamba yang jahat dan malas. Ya, dia dah hamba yang jahat, malas. Bahasa Indonesia katakan you are wicked and lazy servant. Wicked maksud fasik ya. Evil, ya evil. Kalau kita tidak menjadi pengelola yang setia, apa yang jangan nanti Tuhan katakan, engkau ialah hambaku yang jahat, bukan setakat malas, jahat dan malas. So it's a very strong word. Mari kita bisa menangkap itu, ya. Mari kita bisa menangkap itu, ya. Dan waktu orang mempunyai satu talenta tidak menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 28. Apa yang terjadi ya akibatnya? Ambillah talenta itu daripadanya dan beri kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Siapa mahu itu terjadi di dalam hidupmu? No one, including myself. Saya tak mahu. Jangan itu terjadi dalam hidup kita, ya. Ya, kita perlu apa? Kita perlu menjadi apa? Menjadi orang yang bisa dipercaya, ya. Next ayat 29 ya. Setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi. Next ya, 29 ya. Sehingga dia berkelimpahan. Siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Termasuk talenta, ya, termasuk apa yang anda punya, keuangan dan sebagainya. Tuhan, oleh sebab itu, kalau kita memahami, ada kala dalam hidup kita ya, ada berapa talenta di mana kita tidak mengembangkannya. Apa yang terjadi? Menjadi apa? Bekarat, orang kata bekarat, ya. Tidak lagi seperti dulu ya talenta. Karena kita tidak pakai itu untuk Tuhan. Tapi kalau kita sentiasa memakai itu, ya, kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan mengembangkan, bahkan Tuhan adakala akan menjadikan kita lebih mulia dan sebagainya. Tuhan bagi promosi dan sebagainya. So mengapa orang yang mempunyai 5 talenta itu mereka akan hidup, akan menerima kelimpahan? Anda tahu mengapa? Orang yang tak mengembangkan talentanya, kan orang yang tidak mengembangkan akan diberi kepada dia dengan lebih banyak di atas, di bawah pengelolaannya. Dia pasti akan menjadi lebih berhasil. Itulah pengelola yang bijak, akan menjadi lebih berhasil. Bagaimana dia tidak hidup dalam kelimpahan? Mustahil. Untuk pengelola yang bijak, mustahil. So sangat penting, mari kita belajar ya, belajar menjadi seperti orang mempunyai 5 talenta ya, supaya satu kali ya Anda akan menikmati juga ya semua berkat yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan tetapkan berkat dalam hidup kita. Percaya tak? Tuhan tetapkan sesuatu dalam hidup kita, bahkan itu, ini dan sebagainya. Ada kala bukan Tuhan tidak sayang, tapi karena prinsip Tuhan, firman Tuhan harus dilakukan, baru kita melihat akibatnya, baru kita menikmati hasilnya. Kalau kita tangguh, kita akan ditangguh menerima berkat dan sebagainya, ataupun jalan keluar dalam hidup kita, ya. So bahkan bukan setakat Tuhan katakan untuk orang yang mempunyai 1 talenta, Anda hambaku yang jahat dan malas. Tapi mari kita lihat ayat 30. Mari kita baca 2-3. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan darab ratap, ketak gigi dan sebagainya. So mana tempat itu? Di syurga? Neraka?
Kalau kita memahami perikop ini dengan jujur, dengan tulus hati ya. Very serious. Very serious. Karena orang yang tidak mengelola dengan baik akan dikatakan apa? You are unprofitable servant. Hamba yang tidak berguna. So, mari kita pahami tentang kebenaran firman. Sangat penting. Kita tak bisa memberi alasan. Tuhan, aku tidak tahu. Matius 25 ayat 30. Mengapa Anda tidak tahu? Sorry Tuhan, saya tidak baca. Mengapa kamu tidak baca? Sorry Tuhan, sangat-sangat capek. Mengapa sangat capek? Tapi Anda bisa berjam-jam apa? TikTok ke, game ke, jalan-jalan ke, shopping ke. Ada waktu kan? So, itu sebab kalau Anda mau beri alasan yang benar. Kalau demam, oh ya, okey, memang demam, bukan demam. Saya tak tahu ya berapa darjah, mungkin 33, 34 itu yang biasa ya. Kalau 35, demam, pastor tak boleh datang. Kalau flu ya, oh Tuhan saya sangat sakit, tak boleh ya Tuhan. Semua telanjang di depan tu, ingat. Tuhan akan buat closing account dengan anda 1 hari. Ingat. Dan saya mau jemaah CSC tangkap itu. Tuhan akan buat closing account 1 hari. Apakah anda dengan sukacita anda sedia untuk bertemu dengan dia, atau anda jangan kasih aku mati. Jangan mati begitu cepat. Banyak lagi pekerjaan Tuhan. Mengapa anda masih bisa berjalan, masih bisa mengemudi dan sebagainya? Mengapa anda tidak melayani Tuhan? Karena saya mau sharing sedikit ya. Apakah anda akan sentiasa mempunyai hidup dalam kelimpahan? Ada waktu sangat kelimpahan, ada waktu sangat kekeringan. Betul tak? So waktu anda kelimpahan, anda tidak menabur. Apakah anda mau menunggu sampai waktu anda kekeringan baru menabur? Semua ada waktunya. So mari kita belajar ya, menjadi pengelola yang bijak, yang memuliakan Tuhan. Ya. Next ya. So mari kita baca 2-3. Yang akhirnya dituntut dari pelayannya, demikian ialah bahawa mereka ternyata dapat dipercaya. Hanya bisa menjadi orang dipercaya kalau anda mau setia kepada firman. Itu tak bisa dipaksa. Apakah anda mendengar banyak khotbah ya? Ada orang mendengar banyak khotbah tentang ini, tentang itu yang benar, tapi hidup tidak berubah. Kan hanya Yesus yang tidak berubah. Kita perlu berubah. Termasuk saya juga. Termasuk saya sangat tidak sempurna ya. Anda seperti lihat saya, wow, powerful sermon. Tapi banyak harus dikikis tahu. Banyak harus bertobat tahu. So mari kita menjadi hambanya, pelayan yang dapat dipercaya ya. Pengelola yang dapat dipercaya. Sangat penting. Sangat penting ya. Next. Okey. Apa ini? Menabur benih. Next. Mari kita belajar untuk menabur dengan banyak. Menabur banyak-banyak. Semampu anda. Mengapa sangat penting? Ya, jangan lihat itu dulu. Mengapa sangat penting? Kalau waktu anda menabur, anda tidak tahu kapan anda akan berhasil. Contohnya anda menabur, okey, bulan 1. Berkat itu akan datang mungkin tahun depan. Anda menabur mungkin bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari kita menabur banyak. Karena anda tidak akan tahu kapan itu berkat itu akan datang. Kalau kita tidak menabur, maksud sebagai petani, kalau anda tidak menabur, apakah anda ada panen? Ada tuaian besar? No. Common sense. Pengetahuan sebenarnya, pengetahuan umum. Nggak usah datang
beribadah, Anda harus tahu. Orang yang tidak, contoh Anda kerja 1 hari, ambil cuti 3 hari, kerja 1 hari, ambil cuti 3 hari. End of the month, akhir bulan, dapat berapa gaji? Tapi kalau Anda kerja setiap hari, kalau OT ambil, kerja, kalau ada OT ambil, akhir bulan gaji biasa lebih banyak. Ya, so ini sangat penting ya untuk kita memahami ya. Kita bukan Tuhan, kita tak akan tahu ya kapan taburan itu akan berhasil. Tabur banyak-banyak, belajar tabur banyak-banyak. Kenapa? Kalau Anda hidup dalam kelimpahannya, mungkin ya Anda memberi persepuluhan, memberi persembahan kepada gereja, puji Tuhan. Tapi yang sangat beruntung ya siapa sebenarnya? Diri sendiri. Yang sangat diberkati ya siapa? Kamu. Bukan gereja. Hidup Anda. Bahkan waktu Anda menjadi pengelola yang baik, pasti biasa orang rohani, orang yang takut Tuhan, Tuhan akan memberi pasangan hidup yang takut Tuhan. Oleh sebab itu, apa jenis pasangan hidup yang kamu mau? Tanya diri sendiri. Kalau kamu orang setia, Tuhan pasti memberi orang yang setia. Jangan pilih sendiri, tanya Tuhan dulu. So itu sebenarnya untuk keuntungan kita. Ini untuk training kita. Sebenarnya kebaikan untuk training Anda. Gereja akan mencicipi sedikit berkat lah. Ya, puji Tuhan Anda mendengar firman, Anda melakukan, Anda berhasil, puji Tuhan. Tapi hidup Anda yang akan diberkati, dilindungi. Ya, waktu kita tak ya. So next di sini Saint Augustine ya, seorang teolog ya, beliau katakan, find out how much God has given you, and from it take what you need, and the remainder is needed by others. Artinya, mari kita cari tahu ya, Anda perlu setiap bulan, ya, dan yang lain berikan kepada mereka yang memerlukan. Bahkan tanggung jawab, kan setiap kita ada tanggung jawab. Sebagai ahli keluarga, Anda ada tanggung jawab dengan keluarga Anda. Kalau keluarga dalam keadaan kesesakan, Anda harus bertindak sebagai ahli keluarga. Sebagai jemaat CSC, Anda juga ada tanggung jawab. Karena apa? Kalau kita memahami sebenarnya, ada kalau kita hanya, saya ahli keluarga, saya harus bertanggung jawab dalam keluarga saya. Puji Tuhan. Saya bekerja untuk pabrik itu. Saya harus bertanggung jawab. Saya harus setiap hari, walaupun saya sangat capek, saya harus bangun awal pagi, minum kopi, pakai baju, pergi melakukan tanggung jawab saya. Tapi sering umat Tuhan tidak sadar bahwa mereka juga ada tanggung jawab kepada gereja lokal. Ada. Dan kalau kita memahami ya, itu sebab apa yang saya share berapa minggu lalu ya, saya harap Anda bisa menangkap ya. Waktu kita tidak melakukan tanggung jawab, sebenarnya kita yang akan kena disiplin yang dari Tuhan. Karena itu dosa. Dosa akan memisahkan kita dari Tuhan. Dan kalau kita dipisah dari Tuhan, kita akan terima apa-apa. Kita bisa coba dengan kekuatan. Anda bisa coba ya. Memang kalau Anda rajin, ya saya percaya Anda dicukupkan. Kalau berbicara tentang kelimpahan yang extra, the grace of God. Tahu nih tema kita ya, grace of God. You want to live in the grace of God. Kalau kita mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, Anda mau menerima kasih karunia Tuhan, Anda perlu melakukan bahagian Anda. Mengapa? Karena itu tanggung jawab. Ya, itu tanggung jawab. Supaya apa? Supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Next, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 menyatakan, orang menabur sedikit menuai sedikit, orang menabur banyak. Ya, you sow sparingly, you reap sparingly. You sow bountifully, you reap bountifully.
So the Gospel version menyatakan, the farmer who plant a few seed will have a very small harvest. Menabur sedikit benih, ya. The farmer who plant because he has received God's blessing. Orang yang menabur dengan ucapan syukur, dengan hati yang tulus, ya. Ada kala kita sangat menuntut dan sebagainya. Saya harap anda bisa menangkap, bukan bahawa anda tak ada tujuan dan sebagainya, tapi sangat penting anda perlu belajar juga murni, jujur, tulus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tak bisa dimanipulate, ya, tak bisa dimanipulasi. Dia Tuhan, Dia tahu semua. So waktu kita datang kepada Tuhan, kita menabur dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kita akan menerima berkat itu, pasti. Ya. Next, how to sow good seed to reap the abundant harvest. Bahkan kita menabur, waktu kita menabur, artinya waktu kita menabur, kita akan menerima panen yang berlimpah, tuaian yang besar, panen yang besar. Sangat penting menabur di tempat yang subur. Belajar untuk menabur di tempat yang subur, ya. Karena kita adalah apa? Kita adalah pengelola, dan pengelola sebenarnya harus bisa menjadi orang percaya, bisa menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dia harus menjadi orang produktif, ya, menghasilkan buah yang melimpah, ya. So itu sangat penting. Belajar untuk menabur di tempat yang subur. Satu kali saya mendengar satu firman, ya, satu khotbah, ya. Seorang hamba Tuhan, mereka sedang membangun gereja. Dan dia tanya, dia sepertinya mereka sudah menabur habis-habisan. Apakah jemaat, apakah pastor, gembala sidang dan sebagainya. Mereka menabur dan habis-habisan. Sepertinya dia gereja itu sudah memberi yang terbaik. Satu kali Tuhan mengingatkan gembala itu, gembala sidang itu, bahwa masih ada sekian juta, ya, di bank. Tuhan mengingatkan. So ada kala Tuhan mengingatkan, wow. Karena bagaimana kita hidup percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa hidup berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi ialah Tuhan mau itu dibagikan kepada gereja. Satu gereja bahkan yang sangat besar. Dan gembala itu tanya, ya, pastor itu tanya, Tuhan, itu gereja besar, berlimpah, mengapa harus menabur di sana? Lebih baik saya menabur di tempat lain. Tapi itulah ada prinsipnya waktu kita menabur, ya. Belajar ada prinsipnya. Bagaimana kita juga menjadi pengelola yang bijak. Tuhan kata bahwa karena di sana ialah tanah yang subur. Nah, hanya saya tanya Anda saja, Anda memikirkan itu. Contohnya, Anda dicabat Tuhan untuk menabur. Contohnya untuk umat, ya, bukan jemaat CSC, tapi umat yang rajin atau umat yang malas. Siapa mau menabur di umat yang malas? Angkat tangan. Siapa mau menabur kepada umat yang rajin? Angkat tangan. Pastilah. Ya, menabur. Ya, memang dengan kasih karunia, dengan kasih agape Anda memberi kepada yang malas. It's okay. It's not so wrong. But hanya akibatnya Anda tak akan menerima berkat yang sudah Tuhan tetapkan untuk Anda. So itu satu bahagian, ya. Mari kita belajar, ya. Gereja ada investasi juga di pelayanan tertentu juga. Kami juga memberi dan sebagainya. Menabur di tempat yang subur. Dan selalu waktu Anda menabur, tanya Tuhan. Next, konsistensi. Menabur secara nanti, ya. Menabur secara konsisten. Anda lihat, ya.
Waktu Anda konsisten. Apakah Anda konsisten beribadah? Apakah Anda konsisten membaca firman? Apakah Anda konsisten berdoa? Apakah Anda konsisten menabur kewangan dan sebagainya? Konsistensi sebenarnya. Itu berbicara tentang konsistensi. Itu akan menjadi seseorang berhasil. Seseorang berhasil ya, bukan suddenly a touch from heaven. Boleh, okey. Contohnya Anda yang melewati hidup ya, Anda menerima berkat ya. Suddenly diberkati. Berapa sering Anda diberkati? 1 tahun 5 kali, 10 kali? Setiap hari, setiap bulan? Mari kita ingatkan itu. Itu sebab konsistensi sangat penting. Konsistensi Anda menabur dan konsisten. Ya. So tadi saya ada share sedikit ya. Dan ini sedikit ya tentang compound interest ya, faedah compound ya. Apakah compound interest kalau Anda tidak memahami? Maksud Anda sangat sederhana. Contohnya Anda menabur 1,000. Contohnya Anda dapat dari bank sekarang lebih kurang 3% setiap tahun. Dapat itu faedah, tambah lagi untuk tahun ke depan. Roll. Itu compound interest. Dengan sederhana ya. Dan memang kita bisa menjadi sangat berhasil. Walaupun contohnya 3%, 2%. Bahkan kalau Anda bisa menabur sesuatu yang benar. Saya share sedikit iaitu menabur dalam tempat yang benar ya. Sangat penting. Jangan ingat dengar wah itu boleh memberi 20%, 30% setiap tahun atau setiap bulan. Not possible. It's actually not possible. Ya, bahkan orang yang Warren Buffett, orang pelabur yang sangat terkenal, kalau kita boleh dapat 3-5% setiap tahun, is wonderful. Or more. Memang dia bisa mencapai lebih dari itu. Itu perlu konsisten. Itu perlu kebijaksanaan. So, kalau Anda yang masih muda, gunakan itu kelebihan Anda menabur sekarang setiap tahun. Untuk yang masih bujang ya, kalau 1,000 tak bisa, mungkin Anda belum berusaha. Saya mau kata, mungkin belajar menabung, investasi, supaya waktu Anda sudah berumur, Anda nggak usah terlalu ya susah payah ya bekerja apapun ya. Next. So ini next. Ya ini sedikit tentang compound interest ya. Tapi Anda bisa belajar sendiri ya. Okay, next. So sebagai pengelola yang baik ya, sangat penting ya. Mari kita melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, for His glory alone. Sangat penting ya. So next. David Brainerd ya, seorang pendeta dan juga missionary untuk penduduk asli Amerika. Beliau katakan, take heed that you are faithfully perform the business you have to do in the world from a regard to the commands of God and not from an ambitious desire of being esteemed better than others. Arti sangat sederhana ialah berhati-hati agar Anda dengan setia melakukan urusan yang harus Anda lakukan di dunia ini dengan memperhatikan perintah Tuhan. Waktu kita mengejar sesuatu, apakah kerja, apakah investasi, menabung, mari kita memperhatikan perintah Tuhan dan bukan kerana keinginan ambitious ya. Mempunyai impian itu baik, tapi apakah impian itu benar? It's very important. Investasi itu baik, tapi kan apa itu benar? Ya, so sangat penting. Bukan kerana keinginan ambitious untuk dihargai lebih daripada orang lain. Artinya sangat sederhana bahawa Anda mahu menunjukkan bahawa Anda lebih baik daripada orang lain. I'm better than him, her. Saya lebih maju, saya lebih kaya, saya lebih saya pelayan yang hebat, saya pembawa firman hebat dan sebagainya. For His glory, semua yang kita lakukan. So kalau Anda sadar itu, Anda akan bisa mengkontrol apa yang tidak benar, ya. Apa yang tidak benar, Anda bisa memahami apa yang tidak benar.
Ya. So sejak sederhana Yakobus pasal 4:5 menyatakan roh yang ditempa Allah di dalam diri kita diinginkan dengan cemburu. Artinya apa? Tuhan selalu akan menuntut kesetiaan kita. Karena tak ada orang bisa mendua hati. Contohnya anda bekerja di 2 pabrik, 2 tempat, anda pasti akan lebih suka tempat itu daripada tempat itu. Pasti. Ya. Anda berpacaran, ya. Banyak teman, belum berpacaran, anda banyak teman. Anda pasti lebih suka the ladies, this lady than that, atau the guys, that guys than that one. Pasti itu normal, itu normal. Karena anda tak akan bisa mengasihi dua. Sama juga Tuhan yang cemburu. Mari kita ingat, ya. Ya, Tuhan. Dan ayat 6 menyatakan, ya, tetapi kasih yang dikaruniakan kepada kita lebih besar daripada itu. Allah menentang orang congkak, yaitu angkuh, ya, sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati, ya. God opposes arrogant people, but He is kind to humble people. Ya. Dan kita bisa mengkikiskan kesombongan itu dengan tunduk kepada Tuhan, lawan iblis, lari daripada itu. Dekat kepada Tuhan. Oleh sebab yang terutama yang online, yang sudah lama tidak beribadah, saya mau mendorong datang beribadah. Pengampunan Tuhan selalu gratis, bersedia menerima. Tapi kalau kita lari, karena kita tak akan lari kemana-mana. Karena ingat, satu hari anda akan ada closing account. Ada closing account. You have to responsible to God, Jesus Christ. Ya. Next. Before that, ya. So John Hagee seorang pendeta, ya. Beliau kata, if your investment are limited to this earth, you are the world's worst investor. Ada kala kita sangat tahu menginvestasi di dunia ini, ya. Artinya jika investasi anda terbatas pada dunia ini, yaitu di bumi ini, ya, anda ada investasi yang terburuk. Anda tidak akan diterima Tuhan. Next, since my money is God's money, every spending decision, belum lagi, ya. Every spending decision I make is a spiritual decision. Artinya, karena uang itu adalah milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Setiap keputusan perbelanjaan yang saya lakukan adalah keputusan rohani. Mari kita sadar, ya. Mari kita sadar perbelanjaan kita. Kalau sedikit-sedikit mungkin okey. Kalau kita membelanja sesuatu yang besar, mari kita tanya, apakah Tuhan bisa menerima itu? Karena sangat sering, ya, ialah kita sangat bisa penuh dengan kasih karunia tentang perbelanjaan kita. Cuti-cuti, ya, makan sedap-sedap, beli sesuatu yang mewah, ya, kek yang nice, not so wrong. Kalau kita tahu keseimbangannya, kita boleh gracious. 100 apa itu? 100 no problem lah. Tak apalah 100. Tapi waktu kita mau memberi kepada Tuhan, 100 ya? Are you sure, Pastor? Kalau saya bagi 100, tak ada makan untuk besok, ya? Nah, saya mau tanya. Tapi itu 100 yang atau 200 yang anda gunakan itu bagaimana? Apakah itu benar? Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, yang satu, anda memberi sebenarnya apapun motivasi, saya sangat percaya waktu kita belajar untuk memberi persepuluhan, persembahan, dana gereja, apapun, Tuhan menghargai, Tuhan akan menuntun, dan anda akan pasti digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan yang lebih.
So jangan hanya membataskan persempulan itu kepada 10%. Saya mau share, ada orang pengusaha yang mereka bisa memberi sampai 90%, 95% atau lebih. Ada yang 99%, tapi masih kelimpahan. And why? Kalau 1% atas $1 billion, 1 billion, berapa? Nggak usah, boleh goyang kaki ya, nggak usah kerja lagi. Tapi kalau kita, contohnya kita 2.000, 3.000, wah memang sangat nggak bisa. Mengapa mereka bisa menjadi pengelola? Tuhan memberkati begitu berlimpah-limpah. Bahkan ada yang tidak kenal Tuhan. Mereka tak mengelola, mereka tak investasi, mereka tak menabung. Bahkan kalau kita belajar ya tentang hidup mereka yang sukses, mereka suka memberi kepada orang yang miskin, memberi keperluan dan sebagainya. Bahkan mereka yang memberi perniagaan yang tidak benar, sangat tidak benar. Sama tidak mau. I don't want to get myself in trouble. Memberi kepada ini itu, membuat amal, berbuat baik, harap diberkati lagi. Dan ini memang bijak. Bahkan mereka sangat diberkati. So, mari kita sebagai anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang bijak, pengelola yang bijak, tahu menginvestasi, tahu menabung. Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Akhirnya hidup anda yang akan sangat diberkati oleh Tuhan, banyak favor. Ya, anda akan menerima favor dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan dan sebagainya. Ya, so itu yang saya mau share. So tentang prinsip pengelolaan, ya pertama kesetiaan, menjadi orang bisa dipercaya, menjadi anak Tuhan yang jujur, benar, tulus, jaga hati, jaga pikiran. Kalau kita jaga hati, jaga pikiran, Anda akan menerima banyak favor dari Tuhan. Anda pasti menerima banyak favor. Jaga hati. Jangan suka seperti orang dunia, mempergunakan orang lain. Ya. So sebagai anak Tuhan, dengan kasih Kristus saya mau mendorong, mari jaga pikiran kita, menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang jujur, yang tulus ya. Kedua, prinsip pengelolaan yang menabur dengan banyak, mengelola dengan banyak. Waktu Anda kelimpahan menabur, karena ada waktu di mana Anda tak akan bisa menabur. Kita tidak menabur benih, kita tidak menuai. It's like that. So, orang bijak akan memikirkan jangka masa panjang, menabur sekarang. Kalau kita ada menabur, kami lewati ya, tak sia-sia. Bahkan firman mengatakan, you cannot outgive God. Tuhan tak akan berhutang dengan kamu. Dia Tuhan. So kalau Anda umat Tuhan yang bijak, murid Tuhan yang bijak, mari kita belajar untuk menabur dan banyak. Menabur di tempat yang subur, sangat penting ya. Menabur kepada orang yang betul-betul ada keperluan. Bahkan ada potensi dan sebagainya. Menabur secara konsisten, compound interest dan sebagainya, konsisten. Kalau berkat bukan suddenly saja. Anda menerima berkat kerana Anda pernah menabur. Kapan-kapan, bisa 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Karena Tuhan menjamin kita, Tuhan menjamin bahawa Dia akan mencukupkan. Tapi untuk orang yang bisa percaya, akan dipercaya dengan lebih. Tapi orang yang tidak bisa dipercaya, tak akan bisa dipercaya dengan banyak. Bahkan
Orang satu talenta akan diambil, uang akan diambil. Apa yang baik dalam hidupnya akan bisa diambil kalau kita tidak menjadi pengelola yang baik. Dan mari kita belajar juga untuk mengelola semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, next. Mengelola semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mengelola semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, so itu saja yang saya share untuk petang ini. Mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama ya. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas setiap firman-Mu, setiap benar yang disampaikan Tuhan. Hamba berdoa Bapa supaya setiap umat CST, bahkan mereka yang sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan, di mana mereka berada Tuhan, mereka akan bisa menangkap firman-Mu Tuhan dan mengerjakan. Mereka akan mengusahakan Tuhan. Karena tanpa usaha, tanpa kita menabur, kita tak akan menuai. Tanpa kita menjadi pelaku firman, kita tidak akan menerima sesuatu yang dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Yes, you are full of grace and mercy, and bahkan your mercy is new every morning. Rahmat-Mu ialah baru untuk setiap pagi. Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan Engkau. Dan hamba berdoa supaya setiap umat CSC, terutama yang beribadah, yang sungguh-sungguh beribadah Tuhan, hidup mereka diberkati Tuhan. Mereka bisa menangkap apa yang dari Engkau Tuhan, dan mereka akan mengerjakan. Dan hamba berdoa supaya mereka hidup dan kelimpahan. Tuhan, Engkau menjaga hati mereka, hati dan pikiran mereka Tuhan. Waktu mereka hidup dan kelimpahan, mereka akan juga menjaga hubungan dengan Engkau Tuhan. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang, dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.